Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu casing yang belum pernah saya review dari segi mereknya. Seperti contoh yang ada di sini, ini merek dari FP Max. Karena aku baru tahu kalau ada brand ini, dan di sini untuk penampakan casingnya salah satunya yang dimana di harga terjangkau, dan kalau menurutku sih ya worth it lah dari segi harganya. Ini adalah FP Max Air Mesh G2 yang berwarna putih yang ada di sini. Ada berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Cuma beda harga juga. Kalau yang berwarna hitam di harga 430.000, tapi kalau yang berwarna putih di harga 450.000 lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini yang paling bagusnya, dia itu udah vertical fan ARGB. Kita akan cek aja nanti ARGB atau molek. Tapi di bagian sini nggak ada tulisannya sama sekali, tapi kalau saya lihat dari segi deskripsi pembelian, dia itu ARGB. Jadi lebih jelasnya nanti aja saat saya membongkar casing yang ada di sini. Ini tipenya Ematic dan juga cakep lah tampilannya. Di bagian depan ada meshnya juga. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, seperti sirkulasi udaranya 1:1 atau tidak, jika lo pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca, serta kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini kita bacakan dari segi spesifikasinya dulu di bagian belakang boxnya. Ini ada spesifikasinya, kita bacakan dulu dari segi speknya. Habis itu kita bongkar casing yang ada di sini. Dia tuh tipenya mini tower, cuma support di ITX maupun MATX, serta bodi material yang menggunakan 0,5 mm. Dari segi ketebalan SPCC, coba kita tes apakah bagus atau tidak. Ya standar lah dari segi kualitas besinya. Dan di bagian sini untuk hard disk support 1 dan juga SSD support 2. Kita akan cek aja nanti apakah bisa lebih atau tidak. Serta expansion slotnya atau PCI slotnya ada 4 di bagian samping sini. Dan lalu dari segi GPU cardnya support sampai 300 mm. Triple fan bisa lah, tapi tergantung mereknya. Ada yang support, ada yang tidak. Dan juga di CPU coolernya support sampai di 185 mm. Terbilang ini sangat lebar sekali dari sini ke sini 185. Semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk, jadinya aman. Serta I/O portnya di bagian kayak depan ya, di bagian depan sini I/O portnya ada 1 kali mic ataupun ada audio jack 3,5 mm serta USB 3.0 ada 2. Jadi dia tidak ada USB 2.0 ya, bagus sih untuk ini. Serta water coolingnya dia itu support sampai di 280 mm. 280 mm tersebut di bagian atas atau di bagian depan di sini enggak tertulis ya, tapi dia ada support sampai di 280 mm. Mungkin di bagian atas bisa lah, karena dia itu sangat lebar sekali dari segi kiri ke kanan. Dan juga untuk fan-nya, dia itu support di bagian depan cuma 12 cm, di bagian atas support 12 cm maupun 14 cm. Ya di bagian atas itu radiatornya ya, 280 mm. Serta di bagian belakang support 1, di bagian tengah bawah support 2. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini. Aku kasih bawah dulu supaya tidak rame. Ya, seperti itu. Dan di sini penampakannya, yang uniknya di bagian depan dia tuh ya beda lah, tidak seperti pada umumnya. Di bagian sini ada tombol power, tapi sayangnya tidak ada tombol untuk reset. Itu sebagai kekurangan atau kelebihan ya, kita lihat aja nanti di akhir video dari segi kesimpulannya. Serta tulisan FP Max. Dan di bagian sini untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Dan kalau kita buka dari segi samping itu ya, dari segi type glassnya tersebut, ini dia tuh menggunakan lipo geser ya, cakep sih. Dari 400 ribuan, bukan menggunakan baut di bagian 4 sisi, tapi digeser. Ini keren, udah bagus. Dan dia tuh ada bezelnya juga berwarna putih, meskipun di bagian samping sini agak tebal banget dari segi bezelnya, tapi nggak masalah untuk itu. Dan kita cek di bagian dalam sini ada kertasnya sih ya, kertas seperti penjelasan aja lah dari segi singkatnya di bagian sini. Dan di bagian depan kita buka dulu ya, dia tuh kalau nggak salah ada tas filternya. Kita cek, tarik aja di bagian bawah ini, dan seperti ini penampakannya. Dan juga hati-hati karena kabel tersebut itu menyambung dengan kabel di I/O portnya di bagian samping sini. Serta kalau saya lihat itu memang ada dust filter di bagian dalam. Ini bagus sih, dari 400 ribuan ada dust filternya juga. Dan di sini fan-nya ya, dia itu menggunakan 12 cm yang free fan-nya ada 3. Dan di bagian atas ada dust filternya, support sampai di 14 cm. Ini pun juga udah bagus. Kita lihat dari segi di bagian sampingnya. Untuk yang ada di sini tidak ada power supply cover untuk kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai, yaitu opsional sih, ada yang suka ada yang tidak. Tapi di bagian atas ini itu ada lubangnya semua.
Dan di sini bagian dalam tipenya M-ATX bisa sampai panjang ke samping yang menggunakan 4 slot RAM. Dan seperti ini sih standar pada umumnya di bagian dalam. Tapi di bagian atas ini ada slot atau space untuk radiator. Dan di bagian belakang ya standar pada umumnya lah ini. Ini aku juga kurang tahu sih kok ada bolong satu di PCI slotnya. Harusnya kepasang semua sih untuk itu. Dan kita buka di bagian belakang dulu seperti apa menampakkannya. Kita cek. Nah, di belakang dia tuh flat ya, dari segi belakang yang ada di sini. Dan kita lihat dari segi manajemen kabel di bagian belakang apakah lebar atau tidak. Kalau aku lihat di bagian sini manajemen kabelnya bisa dibilang up to sampai 2-3 cm lah. Kalau aku cek sih ya standar lah, apalagi ini ada besi-besinya di bagian belakang motherboard, agak mengganggu sedikit kalau aku pribadi. Untuk manajemen kabel, jadi kabel-kabelnya harus ditata rapi untuk menggunakan casing ini. Dan di bagian belakang sini kalau kita cek ya, jadi kabelnya menggunakan Molex, jadi nggak bisa diatur lah dari segi warna RGB nya. Jadi intinya cuma auto RGB aja di casing yang ada di sini untuk fan free. Dan selanjutnya di bagian belakang sini aku buka dulu dari segi kabelannya. Ini dia tuh kabelnya flat hitam kecuali USB 3.0 ya masih wajar sih, ini udah terbilang bagus. Kalau bisa ya berwarna putih lah, karena dia tuh tipenya berwarna putih semua dari segi casing ini, apalagi kabelnya di fan juga berwarna putih ya. Di bagian belakang ada baut-bautnya semua standar pada umumnya, dia tuh berwarna silver untuk baut-bautnya seperti ini. Itu aja. Di bagian belakang ini ada harddisknya juga untuk slotnya. Jadi maksimal dia itu 2, bisa ditumpul lah atas maupun di bagian bawah untuk harddisk. Maksimal 2 itu opsional. Tapi kalau SSD bisa di bagian belakang sini bisa dikasih 1 ataupun di bagian dalam sini. Jadi intinya maksimal harddisk 2, maksimal SSD 2. Tinggal diakali aja bagaimana caranya. Itu aja. Dan lanjut di bagian bawah. Di bagian bawah dia ada dust filternya, jadi ya komplit ya atau full lah dust filter yang ada di sini. Di bagian bawah ada, atas ada, di bagian depan juga ada. Ini bagus. Serta di bagian sini ada kaki casingnya, serta ada busa peredam yang tebal. Ini juga udah bagus banget untuk peredam getaran dan juga aliran listrik. Intinya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 400 ribuan untuk casingnya dari FP Max? Kalau aku lihat sekilas dia itu bagus lah dari segi kualitas maupun supportnya. Standar pada umumnya di harga 400 ribuan. Dan kita lihat aja base ini apakah tampilannya keren atau tidak, serta menggunakan radiator di bagian atas dan kelebihan serta kekurangan di casing yang ada di sini. Oh ya, ada juga tambahnya di bagian depan sini dia ada slot untuk GPU, yang dimana untuk manajemen kabel supaya kabel GPU tidak masuk di bagian slot di bawah mupu. Jadi di bagian samping dia ada slot GPU nya. Ini juga cakep kelebihannya. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian sirkulasi udaranya, apakah ini bagus atau tidak. Jika tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 40 derajat dan juga maksimalnya di 84 derajat. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 41 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Kalau kita bandingkan cuma terpaut di 1 derajat semua. Dari segi minimal maupun maksimalnya bisa dibilang ini bagus meskipun belum sempurna. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya cuma terpaut di 1 derajat aja. Dari segi minimal maupun maksimalnya ini pun juga udah bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 185 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk di sini. Karena rata-ratanya yang maksimal lah di 165 mm. Tapi kalau yang ini support sampai di 185 mm, semuanya bisa masuk. Jadi nyaman. Dan apalagi radiator up to sampai di 280 mm di bagian atas saja. Dual fan yang tipenya 14 cm maupun 12 cm bisa masuk. Lalu GPU up to sampai di 300 mm. Kalau yang ini triple fan juga bisa, tapi tergantung mereknya. Ada yang di bawah 300 mm maupun di atasnya.
Tapi intinya yang paling aman di dual fan aja untuk ini. Lalu yang ketiga, tempered glassnya tipe geser. Terbilang ini bagus daripada menggunakan tipe baut di harga 400 ribuan, itu masih kurang. Tapi kalau yang ini harga terjangkau, tipenya geser udah bagus. Lalu yang keempat, terdapat dust filter di bagian depan, di bagian atas maupun di bagian bawah. Apalagi ini di harga 400 ribuan, di bagian depan udah ada dust filter. Ini sangat bagus, berbeda seperti di brand pada umumnya, yang dimana kebanyakan di bagian depan dia itu tidak ada. Lalu yang kelima, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2. Kalau hard disk di bagian belakangnya dia itu ada bracket, bisa ditumpuk di bagian atas maupun di bagian dalam. Kalau SSD bisa dikasih di mana aja sih, tergantung kebutuhan kalian. Tapi intinya dia tuh di switching ya, SSD maksimal 2, hard disk maksimal 2. Tinggal diakalin aja. Lalu yang keenam, ada slot untuk kabel GPU di bagian depan, supaya rapi untuk di pemasangan. Supaya kabelnya tersebut tidak memasang di bagian bawah motherboard, tapi kalau yang ini ada lubangnya jadi bagus, seperti yang ada di sini. Lalu yang ketujuh, terdapat rongga atau space up to sampai di 3 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel, supaya gampang ditutup dan juga dirapikan. Tapi kalau yang ini gampang ditutup, jadi bagus lah. Yang penting menggunakan kabel flat dari segi power supply-nya, supaya lebih simple. Lalu yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casing, yang dimana tersebut untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadi ini udah bagus di bagian bawah casingnya. Lalu yang kesembilan, udah free 3 fan RGB. Ini bukan RGB ya, cuma RGB aja nggak masalah sih. Apalagi ini di harga 400 ribuan, ini udah bagus banget. Yang dimana untuk menghemat budget kalian untuk merakit PC. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, nggak ada power supply cover di bagian samping. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka kalau semisal ada power supply cover di bagian samping, supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai. Lalu yang kedua, kosong satu slot PCIe di bagian paling atas, seperti yang ada di sini. Dia tuh pada saat membeli, nggak ada besinya sama sekali di bagian atas, jadi ya bolong lah. Kalau aku pribadi, ini mengurangi estetikanya. Kalau semisal tidak memakai GPU, dia akan terlihat bolong. Kalau semisal memakai Ryzen 5 5600G. Dan apalagi kalau semisal menggunakan GPU juga, seperti gambaran yang ada di sini, yang dimana tersebut di bagian slot GPU memakai di slot 2 dan juga 3, jadi di slot satunya tersebut dia tuh kosong. Jadi ya kurang bagus dari segi PCIe slotnya. Takutnya tersebut ada cecak masuk ataupun yang lainnya lah bisa masuk di bagian lubang ini. Jadi lebih baik membeli seperti gambaran yang ada di sini, di harga 5.000 lah, tinggal dipasang itu udah aman, tidak akan masuk untuk hewan-hewan kecil. Intinya seperti itu. Lalu yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian apa kekurangan casingnya ini? Jika lo ada yang kelewat ataupun sudah memakai casingnya ini, silahkan komen untuk diskusi bareng. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 420.000 tipe MATX udah free 3 fan RGB, terbilang ini bagus. Yang dimana kelebihannya, sirkulasi udaranya itu bagus, tempered glassnya tipe geser, apalagi dust filter, di bagian depan ada, di bagian atas ada, di bagian bawah juga ada, dan apalagi support CPU cooler sampai di 185 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa bisa masuk, apalagi radiator dual fan, apalagi GPU, di triple fan juga bisa. Tapi tergantung brandnya sih, lebih baik di dual fan aja. Dan di bagian depan ada slot untuk kabel GPU, supaya lebih rapi lah. Intinya seperti itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimana ada satu besi slot PCIe kosong di bagian atas. Ini termasuk kurangnya, dan bisa diatasi kalau membeli satu slot PCIe di harga 5.000-an, yang besinya itulah tinggal dipasang, tinggal dibaut, itu selesai. Seperti itu cara untuk mengatasi kekurangan yang ada di sini casingnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.